Nama mata kuliahnya adalah Teknologi Informasi Komunikasi untuk Pengembangan Masyarakat, KPM 306. Mata kuliah ini diasuh oleh tim yang cukup besar, ada 7 orang, 8 orang. Koordinatornya saya. Kemudian anggota timnya itu ada Profesor Sumarjo. Profesor Sumarjo ini adalah seorang yang banyak penelitiannya tentang cyber extension. Cyber extension itu penyuluhan dengan mempergunakan cyber, dengan mempergunakan internet. Kemudian ada Ibu Anna Facia. Mengapa Ibu Anna Facia serta di sini? Bu Anna Facia akan banyak berbicara soal bagaimana menggunakan TIK untuk pelatihan. TIK untuk pemberdayaan perempuan, misalnya. Bu Anna Facia itu adalah sekretaris pusat studi gender dan anak di IPB. Kemudian ada ikut Pak Bayu. Pak Bayu akan banyak berbicara soal advokasi, di mana banyak konflik-konflik sumber daya alam, dan sering sekali dalam konflik sumber daya alam itu petani-petani kecil atau orang-orang kecil itu terpinggirkan. Bagaimana mengadvokasi agar orang-orang itu menjadi kuat menghadapi segala macam eksploitasi yang sampai pada mereka. Lalu ada 4 orang di sini yang akan banyak membantu Anda dalam praktikum. Pak Lukman, Pak Rajib Gandhi, dan Pak Arsad adalah orang-orang yang selama ini adalah kru Green TV IPB. Jadi mereka itu sudah sangat berpengalaman membuat naskah, kemudian berpengalaman juga membuat video, mengedit video, itu keahlian mereka. Maka Anda bisa dibantu oleh mereka itu dalam memproduksi bahan-bahan audiovisual itu, sehingga Anda akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi begitu timnya. Pak Bayu itu akan membantu di praktikum dan membantu di kuliah. Sedangkan Pak Lukman, Pak Rajib, Bu Rai, dan Pak Arsad itu lebih banyak membantu di praktikum, tidak ikut di kuliah. Itu timnya. Kemudian kalau kita berbicara deskripsi mata kuliah, maka saya akan mengatakan bahwa setelah mata kuliah ini Anda akan mampu menerangkan apa itu TIK dan bagaimana penggunaannya di Indonesia dan di dunia saat ini. Kita akan bicarakan itu. Dan bagaimana dia dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat. Bukan untuk bermain-main. Seperti saya katakan tadi, bukan untuk ngegosip, bukan untuk sekedar say hello, bukan sekedar untuk bikin lucu-lucuan. Tapi TIK untuk pengembangan masyarakat. Jadi kita akan bahas itu di Indonesia dan bagaimana di dunia. Juga akan dibahas soal perkembangan teknologi informasi untuk penerapannya dalam berbagai mode pengembangan masyarakat yang saya katakan tadi. Ada untuk advokasi, ada untuk pengembangan jaringan, ada untuk pengembangan capacity building, dan ada untuk KIE. Dan kita akan melihat bagaimana dia pada aras individu. Jadi ada merubahnya itu pada aras individu. Ada pada aras kelompok, dan ada pada aras masyarakat. Jadi kita lihat sama-sama itu. Ada bagaimana perubahan individu, bagaimana perubahan di tingkat kelompok, dan bagaimana perubahan di tingkat
masyarakat. Kemudian, kalau kita berbicara soal learning outcome-nya, maka tentu saja kami mengharapkan bahwa Anda semester 6, sehingga bukanlah sekedar mengetahui, tapi Anda bisa menganalisis penggunaan TIK dalam masyarakat serta dampaknya pada aras individu. Jadi kalau Anda mau penelitian nanti dengan mempergunakan TIK, bisa dilihat perubahannya pada aras individu, perubahannya pada aras komunitas, dan perubahannya pada aras masyarakat. Itu LO yang pertama, learning outcome yang pertama. Learning outcome yang kedua yang kami harapkan akan Anda miliki adalah bahwa kemudian Anda mampu memproduksi materi komunikasi. Barangkali memproduksi video, bisa memproduksi poster, bisa memproduksi audio, misalnya untuk disiarkan lewat podcast. Yang jelas Anda bisa memproduksinya. Mau disiarkan lewat platform apa, boleh. Beda-beda. Itu kan soal disiarkan di YouTube, dipakai podcast, dipakai TikTok, itu kan soal platformnya kan. Yang pasti Anda harus bisa memproduksi kontennya yang paling perlu. Yang paling penting itu adalah kontennya. Bagaimana menyiarkannya itu lebih mudah sekarang. Itu untuk advokasi, untuk pengembangan jaringan, untuk pengembangan kapasitas, untuk pengurusan komunitas, dan untuk penyebaran informasi. Tentu saja Anda bisa melakukan itu haruslah jujur. Kalau mengutip orang, ya dikatakan siapa sumber kutipannya. Kritis. Mengapa di situ kepemimpinan? Tentu saja Anda akan bekerja dalam kelompok, sehingga pekerjaan kelompok menjadi sangat penting. Berpihak pada kelompok marginal. Ini menjadi sangat penting karena kami sangat berharap bahwa Anda tidak akan membuat materi untuk kampanye bupati gitu. Enggak lah. Kalaupun Anda mau merujuk ke situ, tapi Anda yang Anda produksi adalah bahan-bahan advokasi supaya bupati memihak kepada kelompok marginal gitu. Dan tentu saja Anda harus bekerja sama dan berjejaring karena bekerja dalam kelompok, adil dan setara, kreatif ya pastilah. Anda sangat kami harapkan untuk kreatif dan inovatif dalam persoalan ini. Dan etis. Mengapa ini etis ini penting? Karena kalau Anda perhatikan beberapa materi komunikasi yang beredar, apakah itu di WA, apakah itu di YouTube, apakah itu beredar di macam-macam platform digital, banyak sekali yang tidak etis itu. Peristiwanya benar, tapi cara mengemukakannya tidak etis. Ada orang tabrakan, masih berdarah-darah, dipotret, dimasukkan di WA. Enggak, itu tidak etis, enggak boleh itu. Enggak boleh. Etisnya harus diperhatikan. Partisipatif. Mengapa partisipatif? Karena Anda akan bekerja dalam kelompok, nanti di praktikum akan dibicarakan bagaimana kelompoknya, dan Anda harus berpartisipasi. Nilai Anda adalah nilai seberapa hebat partisipasi Anda dalam kelompok. Itu learning outcome-nya. Sebelum saya teruskan pada apa yang akan kita pelajari minggu per minggu, saya sangat ingin mendengarkan komentar dari Anda untuk mata kuliah ini. Apa yang Anda harapkan? Dan dengan cara yang saya kemukakan tadi, kira-kira apa yang menurut Anda masih perlu saya pengen soal ini gitu, sehingga bisa kita perbaiki. Karena ini masih kontrak ya, sehingga karena masih draft kontrak, karena masih draft kontrak, kita bisa memperbaiki. Silakan, saya masih ingin dengar dari Anda. Silakan, jangan sepi-sepi. Apa udah ngantuk kalian?
Janganlah. Silakan. Apa yang kalian bayangkan akan kalian lakukan dalam dalam mata pelajaran ini? Atau masih bingung? Pak, ya. Kira-kira apa outputnya dari mata kuliah ini untuk pengemas itu sendiri, pengembangan masyarakatnya? Maksudnya TIK apa yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan masyarakat itu? Masih belum kebayang sih, Pak. Belum kebayang ya? Kedepannya mau gimana? Oke. Jadi tadi makasih Anissa ya. Makasih Anissa. Jadi sekarang mulailah kalian lihat, mulailah kalian memperhatikan keadaan di sekitar kalian. Apa sih yang menjadi masalah? Misalnya kalian prihatin melihat orang tidak siap menghadapi bencana. Misal nih, lalu kalian ingin membuat materi audiovisual yang mengajarkan orang menghadapi bencana. Misalnya supaya orang itu menyiapkan barang-barang dengan baik. Sehingga kalau ada bencana tinggal ambil tas itu lalu berangkat. Kompas hari Minggu lalu mengatakan itu. Ada tas bencana namanya. Tas bencana itu adalah tas yang isinya ya barang-barang paling penting yang harus diselamatkan ketika ada bencana. Itu kan bisa menjadi bahan audiovisual. Atau kalian mau bikin bahan tentang apa namanya yang mudah sajalah. Misalnya apa sih yang dilakukan orang setelah penyintas COVID? Dia sudah kena COVID, lalu apa yang perlu dilakukannya? Atau bisa juga kalian mengatakan kalau ada tetangga yang kena COVID, apa yang bisa kita lakukan? Itu kan bisa dibuat materinya kan? Kan kalau kita lihat sekarang masih banyak juga orang kalau tetangganya kena COVID lalu heboh satu kecamatan seolah-olah orang itu kayak kena lepra yang nggak bisa didekatin gitu kan? Padahal sebenarnya kan tidak kan? Justru kalau ada orang yang kena COVID dan apa namanya isolasi mandiri di rumah, orang itu harus dibantu, kita sediakan makan buat dia karena dia nggak bisa kemana-mana. Itu misalnya bagaimana sebuah program TIK untuk menimbulkan apa namanya modal sosial, untuk membangkitkan modal sosial. Atau yang saya pikir-pikirkan saja nih yang melintas di otak saya ketika Anda melihat bahwa ada bank sampah di tempat Anda, tapi bank sampahnya tidak banyak partisipasi masyarakatnya. Lalu menurut Anda perlu peningkatan partisipasi masyarakat. Dan kalau untuk peningkatan partisipasi masyarakat, Anda kayaknya bank sampah ini memerlukan video untuk mensosialisasikannya. Anda buat video tentang hal itu. Jadi banyak hal yang bisa Anda produksi untuk memproduksikan materi komunikasi untuk pengembangan masyarakat. Bisa dalam bentuk advokasi. Apa misalnya advokasinya? Misalnya, sekarang banyak isu daerah turis dikembangkan. Tapi sering sekali ketika turisme dikembangkan, penduduk lokal itu tersisih. Hotel didirikan, penduduknya dipindahkan. Anda bisa bikin advokasi, jangan jual tanah. Bagaimana bentuk advokasinya? Terserah kamu lah itu. Bisa bentuknya nanti video, bisa bentuknya bahan visual, bahan audio yang bisa disiarkan lewat podcast kah, yang bisa di broadcast lewat WA kah, dan segala macam. Yang pasti Anda bikin kontennya dulu. Yang paling susah itu membuat kontennya, bukan membuat bagaimana menyiarkannya. Menyiarkannya banyak platformnya. Gitu, Anissa. Baik, Pak. Terima kasih.
Jadi yang pasti Anda harus bikin senario kan gitu ya, bikin naskah. Nanti di praktikum kalian akan belajar bikin naskah. Jadi bukan sekedar bikin saja, kalau sekedar motret saja gitu ya, anak saya sih sering melakukan itu, pergi dia keluar, ini Pak film begini, nggak ada naskahnya, nggak seru itu, harus ada naskahnya. Masalahnya ini, tujuannya ini, sehingga inilah yang saya buat. Ada metodologi untuk menyusun, membuat TIK itu. Gitu. Ada lagi yang ingin berkomentar? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, saya Nabil. Berarti Pak, mata kuliah ini itu bedanya dengan apa SID itu berarti kalau SID itu gimana teknologi itu diinovasikan, sedangkan kalau TIK yang mata kuliah ini tuh bagaimana si teknologi itu dihantarkan kepada orang untuk untuk perubahan gitu ya Pak ya? Lebih spesifik lagi Nabil, kita memproduksi. Kita memproduksi TIK itu. Jadi misalnya kamu lihat masalah, lalu kita tahu bahwa kayaknya kalau diajarin orang bisa ini dah. Cara mengajarinya pakai ini. Saya mau pakai katakanlah poster. Buat poster. Kayaknya ini cocoknya disiarkan pakai podcast nih. Buat barang-barang audiovisual kan gitu. Itu dia. Jadi kita memproduksi. Inti utamanya adalah memproduksi. Oke, baik Pak. Terima kasih. Gitu Nabil. Oke. Ada yang lain lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan teruskan ya yang tadi ya. Ya. Sehingga ketika kita kuliah, kita akan mempelajari, hari ini kita kontrak perkuliahan, kita akan, minggu depan, saya akan lebih detail, apa itu TIK, bagaimana perkembangannya, bagaimana keragamannya, saya akan bicarakan minggu depan. Bagaimana keragamannya, itu kita bicarakan minggu berikutnya. Minggu berikutnya, kita akan mempelajari literasi dan budaya digital. Saya lebih banyak berbicara soal literasi digital ini, karena banyak orang bisa mengakses atau bisa buka gadget, tapi sebenarnya dia tidak mempunyai literasi. Baca ini, lihat seru, langsung forward ke tempat lain, langsung share. Itu artinya literasi digitalnya lemah. Lalu pada minggu berikutnya, ini saya minta Pak Sumarjo yang akan berbicara. Beliau saya minta untuk berbicara dampak TIK terhadap perkembangan individu dan perkembangan keluarga. Tentu saja banyak dampak negatif dari TIK, ada dampak positifnya di individu maupun di keluarga. Dan demikian juga di masyarakat. Berikutnya kita akan bicara soal TIK dan digital inequality. Kita paham betul bahwa banyak orang yang akses kepada TIK, ada orang yang tidak akses. Itu namanya digital divided. Sama saja dengan kita sekarang kan ada yang sinyalnya lemot, ada sinyalnya lancar. Itu namanya digital divided. Tapi di luar digital, lebih lanjut lagi dari digital divided itu adalah digital inequality. Itu yang terjadi banyak di Indonesia sekarang. Ada orang yang kuotanya habis 200.000 sebulan,
tapi kerjanya cuman nonton drakor. Tapi ada orang yang mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi itu untuk jualan. Penelitian saya yang baru saja terjadi adalah soal digital inequality di kalangan petani. Petani yang pintar bisa banyak belajar dari teknologi informasi dan komunikasi. Saya menemukan bahwa dia bisa bikin itu, tanam itu, beli ini, beli itu. Dia pelajari dari YouTube. Petani di sampingnya punya juga uang untuk beli kuota, tapi tidak mampu mempraktekkan apa yang diketahuinya itu. Jadi ada dua soal di sini. Ada digital inequality, ada digital divided. Kita akan belajar itu. Lalu minggu ke-8, kita akan bicara sudah lebih teknis. Kita akan bicara TIK untuk advokasi. Apa itu advokasi dan bagaimana TIK bisa kita manfaatkan untuk itu. Ada TIK untuk pengembangan jaringan. Ada TIK pengembangan. Kita belajari konsepnya dan bagaimana itu diatasi dengan menggunakan TIK. Lalu kita juga belajar TIK untuk penyebaran informasi. Dan di akhir saya kembali lagi ke saya akan berbicara bagaimana mengevaluasi TIK. Misalnya kalau Anda bikin video, gimana sih video yang bagus itu? Anda bikin poster, apa sih poster yang bagus itu? Ada siaran radio, bagaimana sih menilai siaran radio yang bagus itu? Ada tekniknya. Bukan kalau bintangnya bagus, ya itu bagus juga. Tapi apakah itu bermanfaat untuk pengembangan masyarakat? Itu pertanyaan kita. Senarionya bagus, itu bagus. Tapi apakah itu berguna untuk pengembangan masyarakat? Itu yang menjadi bahan diskusi kita pada minggu ke-13 dan ke-14. Oke, itu dulu sebelum saya teruskan, saya pengen dengar sesuatu dari kalian. Apa yang kalian inginkan? Setelah saya beritahu inilah yang kami tawarkan, sekarang saatnya untuk apa yang kalian inginkan. Monggo, silakan. Speak. Jangan patuh-patuh amat lah. Ini kan kita sedang kontrak nih. Kami menawarkan sesuatu kayak begini. Tentu saja kalian bilang, jangan beginilah Pak, maunya ada kayak begininya gitu. Ini terlalu baik kalian kalau gitu. Patuh-patuh saja, padahal sudah bayar kalian masuk ke PB itu. Ada Safira atau Pak Juara? Oh iya, ada Pak Bayu. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Pak Juara. Ada Safira tuh Pak. Kayaknya dari tadi dia mau nanya nih Safira. Oke. Safira Rifayani ini. Iya, ada Safira. Silakan Safira. Iya Pak, mungkin kan tadi outputnya itu berupa. Safira, kalau ngomong jangan dimulai dengan mungkin. Iya. Mungkin tadi, janganlah. Ragu-ragu amat kalian itu. SKPM loh, komunikasi itu. Pak, mohon bertanya, katanya. Aduh, memang udah dikasih kesempatan bertanya, mohon bertanya sih. Mainkan, Safira. Iya. Kan tadi dibahas mengenai outputnya itu video atau poster gitu kan, Pak? Ya. Mungkin yang videonya itu bisa kita mainin dari PPT gitu, Pak. Jadi dibuat video ilustrator gitu. Jadi kan lebih menarik daripada misalnya saya kayak gini terus ngejelasin apa sih itu TIK, apa itu pengembangan masyarakat. Jadi dibuat kayak video ilustrator gitu, Pak. Maksudmu untuk saya ngajar? Mungkin enggak Pak, untuk outputnya supaya kita lebih belajar juga tentang desain ataupun video Pak. Kalau untuk
bagaimana nanti kalian memproduksi materi komunikasinya, bagaimana platformnya, itu terserah kalian. Itu kreativitas itu. Ya. Itu kreativitas itu ada di kalian tuh. Mau itu dimainkan lewat podcast, mau itu dimainkan lewat YouTube, mau itu dimainkan pakai PowerPoint seperti Safira bilang tadi itu sepenuhnya adalah hak segala bangsa. Siap Pak Jora. Mainkan di tambahan situ. Pak Jora. Ya, silakan Pak Bayu. Dan apa yang Safira sampaikan itu nanti kita mainkan di praktikum. Betul. Kita sudah siapkan kawan-kawan muda yang kata Pak Jora tadi ya. Yang nggak jauh-jauh juga nih dari teman-teman ini gadgetnya, teknologinya, kita mainkan bersama. Tapi ingat, kontennya apa, sasarannya siapa. Ini penting juga nih, itu ya. Lalu etik tadi Pak Jora menyarankan kita dan mengingatkan dengan baik soal etik juga nanti ini. Hati-hati terjebak pada plagiarism. Ini videonya siapa? Misalnya ambil footage, ternyata footage-nya punyanya Watchdog Bang Dandi Laksono. Kita harus kutip nih dari Bang Dandi Laksono, dari Watchdog gitu kan. Misalnya mau mengkaji advokasi kawan-kawan Samin di Kendeng akibat ekspansi tambang semen. Wah, bisa kita mainkan. Mau memilih media apa, yang penting nanti kontennya compact, robust gitu ya, sudah mantap. Siap lah itu Safira. Jangan khawatir. Mau radio, mau lewat video ala Green TV, apapun itulah. Siap. Kita respon itu Pak Jora. Ya, makasih Pak Bayu. Jadi izin menanggapi juga boleh Pak? Oke, silakan. Yang dikatakan Mas Bey benar Pak. Jadi kayak kita kalau misalnya ngerjain sesuatu kayak video ataupun poster tuh jarang ada copyright-nya gitu Pak. Kayak kita ngambil fotonya dari mana atau sumber-sumbernya dari mana, mungkin kayak bisa dicantumin gitu. Dan kalau yang ada pencantuman sumber-sumbernya mungkin bisa dikasih nilai lebih gitu Pak, untuk menghargai karya orang lain juga. Betul. Setuju tuh. Jangan jadi maling, itu aja. Sama di alam tertulis itu kan lebih ketat ya soal plagiarisme gitu. Di alam video juga kita harus tegakkan itu. Sekali Anda tidak mencantumkan sumbernya, Anda sudah jadi maling. Makasih Safira, sudah diingatkan itu. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Dan sekali lagi, disinilah mainkan, disinilah tunjukkan keterampilanmu mempergunakan audiovisual. Di sini saatnya untuk menunjukkannya dengan baik. Maksudnya baik itu apa? Artinya dia bermanfaat untuk kegiatan pengembangan masyarakat. Bukan sekedar untuk main-main sih pasti sudah banyak kalian lakukan kan? Pasti sudah banyak. Sekarang adalah saatnya untuk mengorganisir itu untuk pengembangan masyarakat. Jadi Anda sudah dapat mata kuliah, banyak mata kuliah sudah Anda dapat di IPB. Itu masalah-masalah penting itu harus diatasi. Bagaimana TIK bisa membantu untuk mengatasi itu? Itu apa ideologi di belakang mata kuliah kita ini. Mantap sudah ini, clear nih. Jadi begini, tentu saja ketika kami berdiskusi mempersiapkan mata kuliah ini, kami sadar betul bahwa ada di antara Anda yang sudah sangat biasa, yang sudah sangat pintar, yang sudah sangat fasih memainkan TIK ini. Udah banyak memproduksi, sudah bagus-bagus videonya. Ada yang belum. Justru di mata kuliah inilah saatnya untuk saling belajar. Kan gitu. Dan saling belajar itu menjadi bagus. Karena ada orang yang jago memegang kamera, tapi nggak bisa bikin naskah. Bahasa Indonesianya ganjil genap. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Gitu. Nah, ada orang yang bahasa Indonesianya bagus, tapi buat video yang fokusnya benar aja nggak bisa gitu. Nah itu mari saling membantu gitu. Kalau saya nggak bisa dua-duanya, ya belajar di sini gitu. Bahasa Indonesianya nggak genap,
bikin video nggak bisa, ya belajar di sini. Nggak mau belajar, pulang kau ke kampungmu. Jangan masuk IPB. Kan gitu. Tempatnya di IPB adalah tempat untuk belajar. Kan gitu. Logikanya seperti itu. Sama dengan waktu saya dulu pertama sekali belajar kamera. Kalau kami dulu, Pak Bayu, tahun 80 lah kami belajar memakai kamera di IPB. Kamera aja belum pernah saya lihat, gitu kan? Saya kan besar di kampung gitu. Belajar. Waktu itu nggak punya duit juga untuk beli kamera, pinjam punya teman. Di situ serunya belajar itu, namanya juga belajar. Begitu. Siap. Oke, saya mesti menunggu komentar lain. Komentar, permintaan, apa namanya itu, protes, bolehlah di sini. Karena ini seperti saya katakan tadi, ini mesti kontrak, jadi belum putus. Mas, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Gusti ya. Iya. Jadi itu kita berarti ada output, misalkan katakanlah audio visual ya Pak. Nah itu tuh outputnya mingguan, apa untuk tugas akhir atau gimana Pak? Oke, jadi nanti kita akan bicarakan output akhirnya adalah materi komunikasi. Ya, bentuknya tidak harus audiovisual. Barangkali Anda lebih mengatakan, Pak, yang paling cocok untuk tempat saya adalah materi yang sifatnya itu audio. Mau saya siarkan lewat podcast. Atau saya mau buat materi komunikasi yang bentuknya audio yang saya sebarkan lewat WA. Bisa kan menyebarkan audio pakai WA? Silakan saja. Ya, Pak. Yang paling penting adalah bahwa Anda mempergunakan TIK. Yang kedua, materi itu harus jelas naskahnya. Dan nanti Pak Bayu dan kawan-kawan akan sampai ke situ. Pertama sekali kita produksi dulu naskah. Di naskah itu apa yang kita buat? Ada masalah dan bagaimana mengatasi masalah itu. Ada naskah. Mengapa Anda mempergunakan katakanlah tadi mempergunakan audio bukan video? Ada di naskah itu dipertanggungjawabkan. Mengapa Anda menggunakan poster? Ada di naskah itu dipertanggungjawabkan. Produk itu adalah produk akhir. Itu cuma satu per kelompok. Satu per kelompok. Tetapi di awal-awal kuliah kita ini akan ada praktikum yang sifatnya itu analisis. Pak Bayu sudah menyiapkan beberapa naskah, artikel, beberapa video yang akan kalian analisis. Itu analisis mingguan. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan di awal-awal ini dan ada produknya, dan tentu saja produk akhirnya adalah naskah dan bahan audiovisual. Begitu, Gusti. Pak, makasih banyak ya Pak. Pokoknya enjoy aja lah. Ya, betul. Ya Pak, sip. Kemarin di pertemuan praktikum 1 itu intinya kita bilang happy gitu. Kita semua harus senang, enjoy. Betul. Karena ini bukan hanya soal science, ini ada art, Gusti. Betul. Seni. Nah, Oke, siap. Science and art ini mau kita orkestrasi bersama gitu loh. Dan memang setuju outputnya satu, tetapi kan itu kan apanya. Nah, bagaimananya itu tadi prosesnya. Proses. Betul. Kita jalani satu-satu bertahap, terbimbing. Ada kerja mandiri, tapi dalam tanda kutip terbimbing. Berkelompok teman-teman nanti. Misalnya usul, Mas B, ini topik kami ini. Oke, mau kita buat apa nih? Skripnya mana? Naskahnya mana? Nah, itu tahapannya ada. Jadi output tanpa proses kan tidak mungkin. Dan saya yakin biasanya hasil tidak pernah mengkhianati proses. Nah, itu sudah. Siap mainkan di praktikum. Dan terus terang saja, mudah-mudahan masih ingat ya kuliah kita ketika ngambil Daskom dulu. Definisi komunikasi adalah ilmu dan seni, kan begitu ya? Itu di situ dia. Di sinilah di mata kuliah ini benar-benar kita terapkan tuh, bahwa di situ ada ilmu, di situ ada seni. Dan kalian bisa berantam nanti dengan Mas Bayu itu. Menurut aku ini bagus, menurut aku enggak gitu. Biar aja. Tapi yang jelas itu terpertanggungjawabkan. Terpertanggungjawabkan secara saintifik. Karena di situ ada unsur ilmu.
Umpamanya kalian katakan Pak Juara itu menjengkelkan, bisa saja, boleh saja. Karena saya pernah dimarahin, boleh. Tapi kalau bahwa Juara Lubis tingginya 170 itu nggak bisa didebat tuh. Ya. Kalau kalian katakan bahwa tinggi saya 130 itu salah. Tapi apakah saya orang baik itu bisa diperdebatkan. Ya. Apakah saya itu menarik mengajarnya itu bisa diperdebatkan. Oh nggak menarik tuh, suka ngomong ngawur gitu. Bisa kita perdebatkan. Sementara orang lain suka kalau dosennya itu sering ngomong ngawur. Gitu. Itu di situ kita mainkan ilmu dan seni itu. Ada lagi. Oke, kalau tidak ada, saya masuk sedikit untuk penilaian. Ini sering sekali menjadi perdebatan dengan mahasiswa. Oke, mudah-mudahan sudah lihat ya. Yang paling bawah ini Anda lihat. Nilai akhir setiap mahasiswa ditentukan oleh kuliah, praktik, dan segala macam. Jadi, UTS itu 25%. UAS itu 25%. Proyekmu itu, keaktifanmu dalam kuliah dan praktikum, partisipasi dan kehadiran, dan tugas-tugas itu nilainya 50%. Wah, gede kali nih. 50%. Iya, kan capek kan bikinnya. Kalau bikin ujian kan sebentar aja kan, cuma milih ABC aja itu gampang. Wah, ini keren nih teman-teman nih, 50%. Wah. 50% adalah dari dari proyek. Sehingga kita bisa lihat di situ, biasalah kalau ininya biasa 80 ke atas itu A, dan itu nggak usah diskusikan lagi lah kalau soal ini. Yang jelas Anda memberikan perhatian yang besar untuk proyek Anda itu, karena nilainya 50% dari situ. Anda main-main di situ, ya out lah kau. Kan gitu. Itu kuliahnya 2 kelas. Tadi sudah saya utarakan, hari Selasa dan hari Kamis ini, praktikumnya hari Selasa dan hari Jumat. Sayang sekali, kalian yang akan praktikum besok ya? Belum mulai praktikum dan langsung libur. Besok. Ya, apa boleh bulan, nanti kita cari. Imlek, Pak. Imlek itu. Kita cari kuliah pengganti nanti dengan asistennya didiskusikan. Siap. Kalau Anda ingin tanya soal bahan bacaannya banyak, bahan kuliahnya banyak. Cuman memang itu saya termasuk dosen yang agak jungkir balik ini. Karena bukunya tahun 2010 udah out of date sekarang. Saya punya bahan perkembangan internet, itu terbitan 2019 gitu. Tahun 2021 udah out of date ya. Karena begitu hebatnya perkembangan kita. Tapi untuk yang utama-utama masih bolehlah. ICT for Rural Development ini, karena ini adalah bahan-bahan lebih teoritis, nggak berubah isinya. Itu nanti setiap kuliah kita akan beritahu bahannya diambil dari mana. Artinya dosen-dosennya tidak sedang mengajarkan sastra yang dikarang aja gitu. Ini bahan kuliah, ada sumbernya gitu. Bukan sastra lah. Kalau sastra itu lain. Oke, ada lagi komentar, pertanyaan, usul, saran, silakan. Atau kalau saya bisa paraphrase kalimatnya, apa yang Anda harapkan dari mata kuliah ini? Siapa yang mau bicara?
Kania kayaknya mau bicara tadi. Iya. Ini sama Safira nanti, tapi mungkin Pak karena apa? Kalau Pak? Iya, silakan. Iya, mungkin sama kayak Safira tadi, tapi kan kalau Safira minta outputnya buat kayak video ilustrator ya Pak. Nah, mungkin ada beberapa teman yang kurang tahu gitu Pak aplikasinya apa, jadi mungkin nanti bisa juga dikasih tahu tentang aplikasi untuk edit videonya itu apa aja kayak gitu. Ya. Itu sih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Kania. Di praktikum kita akan ulas itu. Maka itu saya nggak ikut praktikum karena saya termasuk generasi zaman dulu. Asisten-asisten praktikum itu, dosen-dosen praktikum itu adalah dosen yang sangat aktif di media sosial. Pak Bayu itu umurnya aja yang sudah lebih tua dari kalian. Kalau soal gadget itu lebih muda dari kalian. Yakinlah. Apalagi yang saya katakan tadi 3 orang itu adalah orang yang sudah dididik khusus, mengikuti pelatihan dan bertahun-tahun menjadi kru di Green TV. Kalau kru di Green TV itu pasti tahu cara bikin cara bikin naskah dan cara memainkan alat-alat audiovisual. Akan didiskusikan nanti di situ kan ya. Sehingga praktikumnya jangan segan-segan untuk minta tolong. Jangan segan-segan ngaku kurang terampil. Itu ya. Kadang-kadang ada kita ini yang malu kalau orang lain tahu bahwa kita nggak tahu. Padahal kalau kita nggak tahu dan kita beritahukan pada orang lain, kita bisa belajar. Bisa belajar. Jadi belajarlah. Bilang aja, kalau di sini supaya nggak goyang kameranya, gimana sih caranya gitu. Secara teknologi itu bisa dilakukan dan secara keterampilan juga itu bisa dilakukan. Tanya sama pada Pak Arsad, pada Pak Lukman dan pada Rajib. Bisa itu. Gitu kan ya? Oke, ada lagi yang lain? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, nggak usah pakai izin. Ya, saya minta bertanya tadi. Iya. Terkait yang analisis, kan outputnya video, audio gitu kan, Pak. Nah, analisisnya itu apakah kita cuman sekedar menjawab pertanyaan apa yang kita dapatkan di perkuliahan TIK ini, atau kita mencoba untuk mencampurkan dengan materi-materi yang kita dapatkan di mata kuliah lain, dalam artian gimana caranya kita bisa membuat orang lain tuh mengerti, apalagi yang kalau kita fokusnya kepada masyarakat, misalnya masyarakat yang awam yang nggak tahu itu gimana, maksudnya nanti kita analisisnya atau apakah sekedar menjawab soal di mata kuliah ini atau mencoba mix dengan maksud gimana caranya kita membuat orang lain mengerti atau sadar dengan apa yang kita analisis gitu. Maksudmu untuk yang praktikum? Iya, untuk praktikum yang kan tadi ada analisis setiap minggu itu. Ya, dikasih. Oke. Mas B yang jawab itu. Ya. Gini, Nurul Amirah, terima kasih. Kami dalam praktikum untuk yang awal-awal kami berikan analisis ya. Nanti kami berikan artikel populer, tidak terlalu berat. Minimal teman-teman memahami apa itu gitu ya, bagaimana perkembangannya. Nanti kami berikan contoh-contoh. Ini sudah kami siapkan film dari Ciga TV, Cipta Gelar TV. Himasyara udah main ke sana. Bagaimana si Abah di Cipta Gelar itu ternyata membuat TV komunitas di situ. Nanti kami berikan contoh dan kita analisis sama-sama menjadi lesson learn untuk memantik ide kita mau membuat apa. Contohnya udah ada nih seperti ini gitu. Jadi analisis itu jangan dibayangkan yang berat. Kita santai, nanti kita punya kasus, kita analisis dulu, kita ambil inti dari analisis itu, mengambil lesson learn, pembelajaran. Apa-apa nanti kalau kita mau buat video, kalau kita mau memproduksi sesuatu, apanya itu kita cari di situ. Saya kira itu tidak terlalu bicara teknologi itu apa sih gitu. Kadang-kadang teman-teman kan cerita yang digital, yang internet. Padahal yang analog tidak ada. Iya. Nah, nanti kita diskusikan di praktikum. Pokoknya jangan khawatir. Enjoy. Santai tapi kita ngerti. Itu. Ya. Makasih, ya, Mas Pak. B. Baik, Pak. Makasih, ya. Pak.
saya bisa sedikit saja menambahkan aspek sedikit lain. Memang ada alat untuk mengukur efektivitas, tapi itu bukan untuk jadi maksud saya begini. Seperti yang saya katakan tadi, apa sih video yang bagus itu? Itu bisa kita analisis. Ya. Itu bisa kita analisis itu. Tapi kalau yang analisis yang untuk praktikum tadi 3 kali praktikum awal, 3 kali ya Mas B ya. 3 kali praktikum awal itu adalah menganalisis bacaan. Tapi nanti di akhir akan kita lihat bagaimana cara menganalisis sebuah video. Misalnya kamu punya video, bagus nggak nih gitu. Ya. Nah, itu ada aspek subjektifnya, ada aspek objektifnya. Nah, kadang-kadang saya bingung gitu, nggak tahu lah saya. Kan ada itu lomba-lomba masak di TV ya. Ya, Pak. Lalu ada yang bilang nggak enak, enak gitu. Apa sih kriterianya enak nggak enak? Saya agak heran itu. Karena buat saya semua makanan enak tuh. Ya. Tapi ada kriterianya untuk mengatakan itu bagus atau tidak ada. Nanti kita bicarakan itu kan. Nuril ya. Makasih Nuril. Ada lagi? Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Afira, silakan. Sejujurnya saya masih bingung nih, Pak. Sebenarnya apa sih, Pak, konsep basis TIK dalam buku ini? Apakah kita sebagai pengguna teknologi untuk pengembangan masyarakat, atau kita yang membuat teknologi, atau sebagai media penyampaian bagi pengembangan masyarakat sendiri, Pak? Terima kasih, Pak. Oh, pertanyaanmu sangat filosofis. Baik. Jadi itu, setiap teknologi pasti seperti pisau, bisa berakibat baik, bisa berakibat buruk. Dalam sejarah, dari mulai dulu, teknologi komunikasi itu sangat banyak disalahgunakan. Kalau kalian pasti pernah udah belajar difusi inovasi ya. Kalau kita baca buku berikutnya dari siapa nama itu, dari Rogers itu, dia bilang bahwa difusi inovasi itu teori yang bagus, cuman sangat sering mengakibatkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Teknologi kayak gitu juga. Teknologi informasi kayak gitu juga. Teknologi informasi sering sekali menjadi menjadi satu cara untuk memperlebar kesenjangan antara orang yang memiliki akses dengan yang tidak memiliki akses. Itu yang saya katakan tadi sebagai digital divided dan digital inequality. Di mata pelajaran ini, kami merancang mata pelajaran ini agar mahasiswa SKPM bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberdayakan masyarakat. Justru untuk membuat yang tidak punya daya itu menjadi lebih berdaya. Maka itu tadi kalau saya lihat prinsip-prinsip yang kita dalam LO kita, saya mengatakan persoalan memihak pada masyarakat yang terpinggirkan. Nanti di kuliahnya Mas Bey misalnya akan ada advokasi. Kalau kita bicara advokasi kan itu supaya memihak pada orang kecil. Kita melihat bahwa sering sekali saat ini TIK justru dimanfaatkan oleh kaum elit. Kaum elit yang memanfaatkan TIK untuk jangan-jangan menyebarkan informasi yang sangat memihak dirinya. Janganlah saya katakan hoax, tapi yang memihak dirinya. Itu yang kita alami ketika kita terbelah menjadi kampret dan cebong kan? Tadinya kompak sekali Mas Bayu itu dengan saya, tapi setelah dia memihak Jokowi, saya memihak Prabowo, berantem kami. Ya. Apa yang buat itu? TIK.
TIK itu membuat apa yang namanya filter bubble. Kita hanya memihak pada orang kita. Kita tidak ingin TIK dipakai untuk itu. Kita belajar lewat mata kuliah ini justru kita memihak pada golongan-golongan terpinggirkan. Gitu. Itu apa namanya itu? Impian kita lewat mata kuliah. Dan orang SKPM bukanlah orang yang membelah, tapi justru apa istilahnya itu? Bukan orang yang menggunting, tapi orang yang menjahit. Gunting itu memisahkan, menjahit itu menyatukan. Kita harus menyatukan dong. SKPM. Ya. Clear posisi. Tik. Itu posisi apa kita? Posisi akademik kita. Ada lagi? Bapak saya izin bertanya lagi. Jadi nanti kita nggak ada namanya pelatihan buat apa gitu, Pak? Buat di praktikum pelatihan membuat video atau membuat audio biar kita semakin bagus gitu. Maksudnya kita ya ada tidak ya, Pak? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Bagaimana membuat naskah, ada pelatihannya. Anda bikin naskahnya, Anda masukkan, dikoreksi. Lalu kalau kan gini, itu tadi yang saya bilang kesulitan kami itu ya. Ada orang yang sudah sangat apa istilah kalian sekarang? Yang sudah sangat gape gitu, ada yang tidak. Kan itu persoalannya. Yang tidak gape tanya tuh. Tanya sama asisten praktikum itu, gimana caranya gitu. Mereka akan sangat membantu kalau Anda ingin latihan cara mempergunakan kamera misalnya. Atau ingin membuat membuat poster yang bagus gitu. Bagaimana memainkan Photoshop di komputer dengan bagus. Ada pelatihannya. Silakan saja. Tapi pelatihan itu keterampilan-keterampilan seperti itu tanyakan itu kepada asistenmu. Kepada dosen praktikum. Itu akan kita garap di situ. Gitu, Nurul. Saya dari sisi praktikum nih Pak Juara. Ya, mari. Jangan khawatir Nurul ya. Kita sudah siapkan itu gitu ya. Nurul nanti bisa tanya kepada di sana ada, saya memanggilnya Bang Lukman, Bang Rajib, Bang Arsyad yang memang kita siapkan untuk itu. Contoh saya ini, saya dikasih kamera dengan Bang Arsyad dikasih kamera, itu hasilnya beda. Saya bisa foto Pak Juara, tapi gunungnya di belakang terpotong. Begitu saya kasih ke Bang Arsyad, Mas Bey, Pak Juaranya terang ini wajahnya mantap kali. Tapi gunungnya nih tidak estetik. Sense itu nanti kita atur di dalam praktik. Ya. Bahkan kalau mau video maker, ada kita punya. Kita punya lab juga multimedia. Tapi karena ini COVID ini ya, nanti latihnya lewat komunikasi dengan Zoom meeting ini dan terus kita manfaatkan grup-grup WhatsApp kita itu. Intinya ada obstacle di mana, ada kendala di mana nih gitu. Nurul, Mas, ini gimana caranya ini? Tanya segera. Jangan khawatir nanya sama pendamping praktikum ini. Kami siap. Kami sudah sepakat, Mas Bey. Kita ini pendamping. Gitu. Bukan guru, bukan pengajar. Siap menjadi teman belajar. Gitu ya. Jangan ada jarak kita. Kita terus berkawan kita ini. Menghasilkan sesuatu tadi. Memproduksi materi yang bagus. Gitu ya, Nurul ya. Jangan khawatir. Mau kamera, video kita punya syuting. Drone punya kita. Jangan khawatir. Ya, siap. Mudah-mudahan itu juga apanya. Sebenarnya di lab kita di SKPM sudah ada beberapa peralatan untuk kamera, ada beberapa biji tuh, drone ada. Demikian juga dengan software untuk editing. Ya, kita punya, Pak. Ada. Tetapi karena sekarang pandemi itu nggak bisa kita pergunakan. Tetapi jangan kecil hati. Dengan laptopmu di rumah, itu bisa kamu lakukan editing. Bisa kamu lakukan menggabung-gabung video, mengkombinasikan video dengan audio. Ada dengan mudah kamu download software itu, dan bagaimana cara mempergunakannya, lagi-lagi dosen-dosen praktikum siap untuk membantu itu. Ya. Tambahan sedikit, Pak Juara, Nurul, Bang Lukman, ikut Pak Sofyan dan Pak
Arif Satria, Pak Rektor ke desa-desa dengan HP-nya, dia ambil foto, dia ambil video, baru dijahit oleh Pak Lukman ini. Wah, jadi itu dengan handphone. Dikasih suara-suara sound gitu ya, sound musik-musiknya romantis. Jadi udah kita udah lihat perjalanan pendampingan desa oleh Rektor IPB. Ya. 3 menit selesai. Dan itu modalnya HP. Android, betul Pak. Modalnya HP. Simple ya. Nggak pakai kamera yang dipikul-pikul itu. Udah zaman dulu itu. Kan kalau dulu kan kalau kita nonton orang syuting kan kameranya dipikul sampai berat-berat gitu. Kayaknya keren gitu. Sekarang itu di zaman apa itu? Sudah apa itu? Sudah nggak masuk akal itu. Sekarang orang pakai HP saja. Mutunya tergantung siapa yang pakai. Iya, Pak. Bahkan saya ini kalau dipoto sama Nurul pakai beauty yang bagus bisa jadi ganteng banget, Pak. Karena itu soal ganteng dan cantik itu soal teknologi itu. Betul. Dan ada sekarang katanya. Betul. Dan itu sekarang kita pakai untuk pengembangan masyarakat. Iya. Dulu kan foto-foto ganteng, foto-foto cakep kan supaya ditaksir oleh lawan jenis kan gitu ya. Boleh-boleh saja, tapi sekarang foto yang bagus, video yang bagus, suara yang bagus itu kita pakai untuk pengembangan masyarakat. Suara apalagi? Banyak penyanyi ketika kita dengar versi digitalnya bagus banget suaranya, tapi ketika dia di panggung, halah. Itu karena banyak sekali teknologi untuk memperbaiki suara gitu. Nanti kita mainkan itu. Jangan khawatir. Kamu akan dibantu oleh dosen-dosen yang punya kualifikasi untuk itu. Gimana Nurul? Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Lihat wajahnya jadi tambah yakin nih ya tadi udah bingung. Pokoknya cita-cita kita adalah bahan praktikum kita ini adalah bahan yang bisa ditonton oleh banyak orang. Dan saya janji, kalau itu memang berguna untuk banyak orang, saya akan minta Green TV menyiarkannya. Kalau Green TV menyiarkannya, Green TV sekarang sudah 200.000 loh. Subscriber. Iya, subscribernya. Jadi silakan bikin yang bagus gitu. Ada lagi komentar? Kalau tidak ada, ya kita akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan pada saat yang sama. Dan kalau soal praktikum karena besok libur, nanti akan diatur oleh Pak Bayu dan kawan-kawan. Oke, begitu? Ada tambahan Pak Bayu? Ya Pak, cukup. Udah mantap. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, selamat siang, selamat merayakan Imlek, kalau yang merayakan Imlek. Kalau tidak merayakan Imlek, minimal kita besok libur sama-sama.